Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan masih di channel Pondok Bidara, teman-teman yang monggo pinara. Bahasanya. Silakan mampir ke sini ya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Teman-teman sekalian nih, jadi saya di konten ini saya akan mengangkat tentang yang katanya ini kitab karangan Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi dunia Islam tuh ada yang namanya Abu Hamid Al-Ghazali, itu Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, lalu Mukasafatul Qulub. Kalau Ihya Ulumuddin tuh berjilid-jilid tuh ya. Terus Mukasafatul Qulub sudah banyak diterjemahkan tuh. Kalau nggak salah terjemahnya itu membuka mata batin, mata hati gitu kan. Lalu ada lagi yang paling dikenal di dunia filsafat itu ya. Salah satunya itu Tahafut Falasifah, membantah filsafat. Lalu kitab itu dibantah lagi oleh Ibnu Rus. Tahafut membantah, artinya membantah bantahan atas filsafat. Karena Ibnu Rus itu kan dia bidangnya filsafat itu kan. Sementara Imam Al-Ghazali itu dia ulama loh gitu kan. Makanya saya ingin membacakan firman Allah ya kan di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yakhsyallahu min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Ya, kita cek juga ya di Al-Quran ini, terjemahnya juga ada di sini. Ini. Ayat ke-28. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur, yang artinya di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, jadi dari ayat ini bahwasanya bisa dikatakan bahwasanya ulama itu orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takut bermaksiat kepada Allah. Nah, ini teman-teman yang ada satu kasus nih saya temukan di kitab Rahasia Ilmu Gaib Al-Ghazali. Maksudnya itu Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, saya terangkan sekali lagi ya. Jadi di dunia Islam itu ada dua. Ada Abu Hamid Al-Ghazali, itu Imam Al-Ghazali. Ada lagi siapa? Satu lagi tuh Muhammad Al-Ghazali. Itu seorang cendekiawan, ulama cendekiawan yang kontemporer yang sekarang itu di Mesir. Itu namanya Muhammad Al-Ghazali. Jangan sampai keliru ya. Sebagaimana ada Imam Nawawi, itu pengarang kitab Riyadhus Shalihin, terus Arba'in itu kan 40 hadis ya kan. Nah, ada lagi Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita harus tahu tuh. Jadi ini Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Nah, ini saya nemu nih ada kitab terjemah ini. Jadi namanya kitabnya itu kitab Al-Awfaq. Sangat semodel kitab kuning juga gitu kan. Di di penerbit-penerbit kitab-kitab klasik itu saya sering dijual juga, masih ada sampai sekarang gitu. Nah, ini saya dapat terjemahannya gitu kan, dan saya udah cek dari kitab klasik dengan terjemahan ini ya 90% sama, diterjemahkan semua. Cuman masalahnya ini kan, nih sebenarnya bener nggak sih ini pengarangnya ini Imam Al-Ghazali gitu kan, rahimahullah gitu. Karena Al-Afaq ini teman-teman ini banyak berisi tentang membuat raja, azimat gitu kan, dan disebut wafak gitu kan. Dan kalau mufradnya itu kan wafak, kalau jamaknya itu aufak gitu kan, wafak. Nah, jadi wafak itu artinya itu cocok gitu. Sebagaimana bentuk-bentuk yang seperti ini teman-teman nih. Nih ya, saya ambil contoh nih. Ini persegi 15. Jadi angka-angka ini ditempatkan sedemikian rupa yang nanti kalau dihitung ini baik secara vertikal ini 15, horizontal 15, diagonal pun 15. Jadi cocok wafak. Makanya disebutnya kan taufik, itu artinya kan taufik wal hidayah. Taufik itu cocok, keinginannya, doanya itu cocok gitu kan, dan hidayah itu ditunjukkan gitu. Nah, wafak itu nih penempatannya tepat, cocok gitu. Nah, ini seperti ini nih
disebut wafak tuh kayak gini-gini nih, bentuk-bentuk kotak-kotak seperti ini ya. Nah, cuman pertanyaannya, bener nggak sih Imam Al-Ghazali menulis kitab yang seperti ini, sementara yang sudah masuk sudah terkenal di dunia Islam itu kan dia kitab-kitabnya ya entah bentuk berupa hadis ya kan, lalu ada yang apa tuh namanya fikih juga ada gitu kan, lalu yang bernuansa tasawuf juga ada gitu. Cuman untuk yang begini-gini, bener nggak sih ini pengarangnya Imam Al-Ghazali gitu? Untuk sebelum saya masuk itu silahkan teman-teman menyimak tausiah dari guru kita ya, Buya Yahya, pengasuh pesantren Al-Bahjah di Cirebon. Silahkan teman-teman tonton dulu video yang satu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya muliakan, saya ingin menanyakan, pernah musannif dari kitab Al-Awfaq. Kitab tersebut tertulis musannifnya adalah Muhammad Ghazali. Apakah yang dimaksud adalah Imam Ghazali, Hujjatul Islam? Saya sedikit syok tentang pengarang kitab tersebut adalah benar-benar Imam Ghazali yang saya sebutkan di atas. Sebab di dalam kitab tersebut ada yang mengajarkan tentang tata cara dan syarat-syarat untuk berbuat jahat kepada seseorang. Misalnya, cara untuk meneluh, menyantet orang. Di sana tertulis syarat untuk melakukan tersebut adalah dengan menggunakan darah daripada anjing. Mohon penjelasannya dari Buya. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan. Di kalangan santri namanya kitab Awfaq. Di situ adalah kitab di situ untuk macam-macam amalan agar bisa begini begitu. Dan kitab itu dinisbatkan kepada Imam Ghazali. Ulama yang kenal Imam Ghazali semua mengatakan itu dusta. Kalau kitab itu dinisbatkan kepada Imam Ghazali adalah bohong, karena ada syariat jelas. Imam Ghazali ahli syariat. Sementara di dalam kitab Awfaq banyak keanehan-keanehan. Bukan keanehan sekedar disebut, bahkan ada kalau punya nama Nabi taruh di paha misalnya. Ini kan merendahkan. Nggak mungkin Imam Ghazali mengajarkan seperti itu. Jadi kitab Awfaq dan sepadannya kadang dinisbatkan kepada ulama besar karena menjual agar memakai numpang di namanya, dan itu dusta atas nama Imam Ghazali. Tidak pernah ada, dan jangan dibaca kitab Awfaq karena banyak pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya. Awfaq, jadi jangan dibaca, namanya kitab Awfaq. Di situ banyak wifik-wifik, tidak diperkenankan baca kitab itu, dan dusta dinisbatkan kepada Imam Ghazali. Kalau kita kenal Imam Ghazali dengan kitab-kitabnya, sangat bertentangan dengan yang disebutkan dalam kitab Awfaq tersebut. Jadi itu bukan karangan Imam Ghazali, itu dinisbatkan dusta. Hanya karena sudah masyhurnya begitu dipikir benar itu milik Imam Ghazali. Tapi tidak, itu bohong dan jangan dibaca. Tidak boleh kita membaca kitab-kitab seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman, kalau sudah tonton tadi ya, sebagaimana dikatakan oleh Buya Yahya, kan, bahwasanya tidak mungkin seorang sekaliber Imam Al-Ghazali mengarang kitab-kitab model seperti ini, karena isinya itu ya semacam perdukunan gitulah. Ini kan sebenarnya kan wafak-wafak itu, raja-raja itu kan sebenarnya bukan astronomi, dia bukan ilmu falak, tapi dia ilmu nujum. Nujum itu berarti kan meramal gitu kan, sebagaimana kitabnya Abu Ma'syar Al-Falaki gitu. Nah itu oleh Buya Yahya, dia tidak percaya, bahkan itu dikatakan dusta gitu kan. Nah untuk membuktikannya, ini udah punya terjemahannya ya, kita bahas teman-teman ya di sini ya, untuk menambah wawasan juga. Nah ini nih kitabnya seperti ini ya, tuh ini jadi membuat azimat macam-macam ya. Bahkan di sini juga ada agak yang aneh gitu bagi saya, mungkin teman-teman juga merasa aneh nih di sini nih. Nah ini nih, jadi ada ini beberapa aneka macam azimat. Azimat Mustari. Mustari itu kalau nggak salah itu planet itu ya, planet Jupiter. Nah itu
Kalau mungkin teman-teman nanti bisa cek sendiri mustari itu artinya apa. Kalau nggak salah nama-nama bintang. Bintang maksudnya planet gitu kan. Planet Jupiter. Jimatnya seperti ini tuh katanya tuh gitu kan. Terus ya ini ada azimat Syams. Syams itu matahari gitu kan. Ini ilmu-ilmu semacam astronomi tapi ini bernuansa astrologi gitu kan. Nujum bukan falak. Lalu Atorit itu kalau nggak salah yang ada cincinnya itu, saya lupa tuh planet apa itu ya, ada cincinnya itu, aduh lupa nama. Terus ada azimat Komar itu bulan gitu kan. Nah baru di sini disebutin nih, ya kita cek ya. Azimat di atas adalah apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Dengan mengetahui semua itu, kita pun tahu bahwa setiap saat memiliki karakter sendiri-sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi menurut orang-orang ilmu nujum, setiap planet, bintang-bintang itu punya karakter. Beda dengan ilmu falak. Kalau ilmu falak itu kan mengetahui letak bintang itu ada di mana, bentuk wafaknya itu seperti apa. Jadi wafak itu untuk menandakan, oh ini bintang ini gitu. Letaknya di mana, dia muncul tahun berapa, nanti berapa tahun kemudian berapa akan muncul, itu falak. Tapi kalau nujum itu dia karakter dia gitu. Kalau karakter gini kan berarti kan subjektif banget gitu kan. Terus di paragraf berikutnya, pada waktu menggunakannya saat zuhal ya, membutuhkan kotoran tuh, coba kotoran, najasah, najis ya. Saat mustari menginginkan kesucian. Saat marih itu Mars ya. Planet Mars memerlukan kucuran darah. Saat Zahra, bintang Zahra ini menginginkan wangian dan uapnya. Saat Atorit menginginkan bau sedap yang disertai asap dan kotoran burung liar. Sedangkan saat Komar, bulan ya, menginginkan kebersihan dan jauh dari perbuatan haram. Jadi ini campur baur nih, kadang kotor, kadang bersih gitu kan ya. Kadang perbuatan haram, kadang campur baur sama asap dan kotoran burung ya. Lalu wangian kayak talbisul hak bil batil gitu, bisa dikatakan mencampurkan hak yang benar dan yang batil, yang kesucian dengan kekotoran. Ini kan satu hal yang agak-agak rancu, apakah Imam Al-Ghazali mengarang seperti ini gitu loh. Makanya Buya Yahya mengatakan pendusta orang mengatakan seperti itu ya. Jadi seperti ini nih kitab-kitabnya ini semua banyak isinya kayak model-model kayak gitu juga lah yang saya bahas sebelumnya ya. Ada lagi tuh cara mengusir seseorang dari rumah katanya tuh, kan ngeri ini kayak gini-gini nih. Terus apa lagi, penarik hati ya, penarik hati tuh pelet ya. Terus apa ya macam-macam, membunuh musuh ya. Oh ya, istilahnya ya udah, apakah Rasulullah dan para sahabat juga menggunakan seperti ini gitu loh, kan nggak ada riwayatnya juga gitu. Jadi ya jadi seperti itu. Nah ya apa nih, bedah keperawanan ya. Bagi pengantin baru kadang merasa sulit saat pertama kali memasukkan senjatanya untuk mempermudah tulislah azimat berikut pada ujung penis dan bacakan doanya. Wah, ujung penis gitu kan. Ya jadi kok kayak begitu-begituan gitu loh. Ini mahabah juga sama, nih pelet juga nih. Ya. Banyak teman-teman nih. Apa namanya? Yang isinya itu agak-agak riskan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dikatakan mencatut Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, ini saya punya nih kitab terjemahan juga nih. Ada 3 kitab dalam satu buku ini. Ada kitab Munkis Minad Dolal, lalu Kimya'us Sa'adah, lalu ada Al-Adab Fiddin. Itu Al-Munkis Minad Dolal itu pembebas dari kesesatan. Lalu kimia usadah itu kimia kebahagiaan, dan adab fiddin itu adab dalam beragama. Ini
Imam Al-Ghazali semua nih. Selain kan nanti kalau kita yang besar tuh kan Ihya Ulumuddin, terus apa Tahafuz Falasifah ya, membantah filsafat, Muqashafatul Qulub itu yang sudah terkenal lah. Nah, ini nih tadi kan yang saya tampakkan nih ya, wafak ini ya. Saya ambil wafak ini aja lah. Nih. Wafak persegi 15. Oke, teman-teman ya, ingetin ya. Ini. Nah, Imam Al-Ghazali juga ternyata dia mengatakan orang yang mempercayai itu tadi nih, mempercayai persegi 15 ini ya, itu dikatakan rugi, betapa rugi gitu mempercayai model-model kayak gitu loh. Oke, kita buka ya. Ini ada di halaman, ini masih di babnya ini kitab Al-Muqis Minad Dolal. Ini ada di sini ya. Oke, teman-teman. Nah, ini dia nih. Nah, ini. Jadi di kitab Muqis Minad Dolal ini dia selain membantah filsafat, orang-orang ateis itu kan, kerancuan-kerancuan apa tuh namanya, kerancuan-kerancuan dari filsafat dan ateis itu kan. Nah ini juga nih dibahas nih. Nah ini ada nih ya, oke teman-teman nih, oke tuh seperti itu tuh, sama ya teman-teman ya, angkanya sama ya kan, posisi angkanya sama, tuh lihat tuh, nah, ya kan, oke. Nah ini kita sebutin sini ya. Ada tulisan dari Imam Al-Ghazali ini. Apabila dikatakan kepada seseorang, apakah mungkin di dunia ini terjadi suatu benda yang berukuran sebesar biji lalu diletakkan di suatu negeri akan dapat menelan segala yang ada di dalam negeri itu? Ini agak panjang ya teman-teman, karena ini membutuhkan mana yang perkataan Imam Al-Ghazali, mana yang bukan gitu ya. Jadi ini saya agak panjang. Silakan teman-teman konsen terus ya di ini. Terus akan dapat menelan segala yang ada di dalam negeri itu. Selanjutnya yang memangsa dirinya sendiri sehingga tiada sesuatu pun yang tersisa di negeri tersebut, termasuk benda itu. Gitu. Apakah mungkin ada benda yang sebesar biji lalu menghancurkan satu negeri lalu benda itu tadi hancur sendiri gitu? Tentu orang itu, Imam Al-Ghazali mengatakan, tentu orang itu akan mengatakan ini merupakan sesuatu yang mustahil terjadi dan hanyalah cerita tahayul belaka. Nah, padahal ini merupakan fakta dari eksistensi api, kata Imam Al-Ghazali itu. Padahal ini merupakan fakta dari eksistensi api. Dan sudah barang tentu ia akan diingkari seseorang yang sama sekali belum pernah melihat api seumur hidupnya. Jadi orang yang pernah melihat api pasti akan mengingkari adanya sifat api yang seperti itu. Ketika ia baru saja mendengarnya, kata Imam Al-Ghazali seperti itu. Sebagian besar keingkaran akan keajaiban-keajaiban akhirat adalah senada dengan cerita tersebut. Kami katakan kepada seorang ahli fisika bahwa Anda terpaksa mengakui bahwa di dalam candu terdapat khasiat yang berfungsi dalam hal pendingin, di mana hal ini tidak perlu menganalogikan pada sesuatu yang rasional. Jika demikian halnya, mengapa di dalam peraturan-peraturan syariat tidak boleh terjadi adanya keistimewaan dalam memberi terapi dan penjernihan hati yang tidak bisa diketahui oleh kebijaksanaan rasional. Bahkan keistimewaan itu tidak bisa dilihat kecuali dengan mata kenabian. Nah, ini Imam Al-Ghazali nih, masa perkataannya nih. Tetapi yang sangat mengherankan, kata Imam Al-Ghazali, justru mereka mengakui berbagai keistimewaan ini sebagaimana yang mereka sebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya khasiat yang mengagumkan dan mujarab. Bagaimana cara mengobati seorang wanita hamil yang kesulitan dalam melahirkan dengan sebuah bentuk rajah atau wifik sebagai berikut. Nah ini wafaknya nih. Jadi orang hamil katanya suruh ngeliat wafak ini nih. Dibikin dua nih, yang satu angka, yang satu huruf-huruf Arab gitu kan. Nah, terus di paragraf berikutnya, ini Imam Al-Ghazali mengutip ya perkataan mereka yang katanya ini mengandung khasiat gitu ya untuk memudahkan orang hamil. Nah, Imam Al-Ghazali mengutip tadi, kedua wifik ini bersegi 4 atau muroba, ya kan? Saya giniin aja ya. Ditulis pada 2 lembar kain kecil yang belum dibasahi air, kemudian diperlihatkan potongan tersebut kepada wanita hamil yang kesulitan melahirkan. Lalu taruhlah di bawah kedua telapak kakinya, niscaya akan segera melahirkan seketika itu pula. Nah, ini Imam Al-Ghazali mengutip orang-orang yang mempercayai model-model kayak begini nih, wafak-wafak ini ya, wifik atau rajah itu. Baru Imam Ghazali mengatakan,
Mereka mempercayai dan mengakui akan kemungkinan hal itu dan mereka tuangkan di dalam kitab Ajaibul Khawas. Bentuk wifik tersebut terdiri dari 9 ruang dengan diberi angka-angka tertentu pada tiap-tiap ruang, yang apabila dijumlahkan pada setiap lajurnya akan menghasilkan jumlah 15, di mana Anda bisa membacanya dari atas ke bawah atau sebaliknya, atau secara menyudut. Nih ya, ini ya, diagonal ya. Vertikal, horizontal, diagonal, 15. Oke. Itu kata Imam Al-Ghazali, mengutip perkataan orang-orang yang mempercayai ini. Baru di paragraf terakhir dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, betapa ruginya orang yang mempercayai hal itu. Saya ulangi ya, betapa ruginya orang yang mempercayai hal itu, tetapi akal pikirannya menolak untuk membenarkan adanya kepastian bahwa sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, dan maghrib 3 rakaat itu mengandung berbagai keistimewaan yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran yang mengandalkan kecerdasan. Sebab khasiat-khasiatnya adalah karena perbedaan waktunya, dan khasiat ini hanya bisa ditemukan dengan menggunakan cahaya kenabian. Maksudnya ini wahyu, itu kan wahyu berupa dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi begitu kata Imam Al-Ghazali, betapa ruginya orang yang mempercayai hal itu, gitu kan. Sementara dia kok nggak menggali apa di balik rahasia subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Lalu buat apa mempercayai angka-angka yang katanya bisa membuat orang hamil mudah, katanya dimudahkan orang hamil untuk melihat angka-angka dan rajah seperti atau wafak seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi istilahnya di kitab ini nih, Al-Munqidh Minad Dhalal, ada beberapa terjemahannya juga, di satu jilid tersendiri itu namanya Pembebas dari Kesesatan. Teman-teman juga bisa cari itu ya, kitabnya itu, baik yang masih Arab ataukah sudah terjemah. Ini saya terjemah ini. Itu dikatakan seperti itu, betapa ruginya orang mempercayai itu. Nah, sementara kitab ini kan mengklaim ya kan Al-Ghazali gitu loh. Ya artinya bisa dikatakan betul perkataan tausiah dari Syekh Buya Yahya bahwasanya ya itu pendusta yang mengatakan Imam Al-Ghazali membuat kitab-kitab seperti ini. Jadi ya teman-teman, itu ya sedikit klarifikasi melengkapi dari Buya Yahya ya, bahwasanya ya dusta orang yang mengatakan Imam Al-Ghazali mengarang kitab-kitab model perdukunan. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, alhamdulillah ini yang saya bagikan ya kan, pengalaman dan pengetahuan juga bagi teman-teman. Ya silakan teman-teman mau share, like dan subscribe ya. Alhamdulillah kita juga menjalin silaturahim dari channel ini, channel Pondok Bidara ya. Dan saya doakan teman-teman terus dalam keadaan sehat walafiat, jaga kesehatan dan jaga prokes ya kan, karena COVID itu ada dan berbahaya teman-teman. Oke teman-teman, kiranya sampai situ aja dulu yang ulasan dari saya tentang kitab Al-Awfaq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.